Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Nora Meidawardiani, NPM 1702101133, serta ada rekan saya, Ahmad Nova Anuraga, NPM 1702101150, serta ada Niken Dwi Arimbi, NPM 1702101144. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai memahami konsep pendidikan seni rupa. Di mana memahami konsep pendidikan seni rupa yang akan kami bahas adalah yang pertama, konsep pendidikan seni rupa, yang kedua, fungsi seni rupa di SD. Di mana konsep pendidikan seni rupa terdapat pertama, pengertian seni, kedua, pengertian seni rupa, dan yang ketiga, pendidikan seni rupa. Serta fungsi seni rupa di SD akan membahas mengenai seni rupa dan pengetahuan, seni rupa dan belajar, seni rupa dan prestasi akademik, serta seni rupa sebagai pendidikan kreativitas dan emosi. Yang pertama akan kami bahas adalah konsep pendidikan seni rupa. Yang pertama adalah pengertian seni. Di sini pengertian seni menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Ahdiat K. Miharja berpendapat, seni yaitu sebagai suatu kegiatan rohani yang merefleksikan realita dalam suatu karya yang berkat dan bentuk dan isinya, maka mempunyai suatu daya untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam alam rohani si penerimanya. Yang kedua, dari tokoh pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara. Berpendapat tentang seni, seni ialah segala perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaannya dan bersifat indah hingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia. Yang selanjutnya menurut Thomas Munro, sebagai ahli seni dan sekaligus juga sebagai filsuf yang berkebangsaan Amerika, mengemukakan pendapatnya mengenai seni. Seni yaitu adalah alat buatan manusia untuk menimbulkan efek-efek psikologis atas manusia lain yang melihatnya. Efek-efek tersebut menyangkut segala tanggapan yang berwujud pengamatan, pengenalan, imajinasi yang rasional maupun emosional. Selanjutnya, menurut Alexander Baumgarten, seni adalah keindahan dan seni adalah tujuan yang positif menjadikan penikmat merasa dalam kebahagiaan. Selanjutnya, menurut Kuncoro Ningrat, menyatakan seni adalah suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, serta peraturan di mana kompleks aktivitas dan tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat dan biasanya berwujud benda-benda hasil manusia. Yang selanjutnya adalah menurut Kotak. Kotak berpendapat seni sebagai kualitas, hasil ekspresi atau alam keindahan, atau segala hal yang melebihi keasliannya, serta klasifikasi objek subjek terhadap kriteria estetis. Jadi dapat disimpulkan dari pendapat beberapa ahli di atas, seni adalah suatu ekspresi perasaan manusia yang memiliki unsur keindahan di dalamnya dan diungkapkan melalui suatu media yang sifatnya nyata, baik itu dalam bentuk nada, rupa, gerak, syair, serta dapat dirasakan oleh panca indera manusia. Selanjutnya adalah pengertian seni rupa. Pengertian seni rupa. Seni rupa adalah salah satu cabang kesenian. Seni rupa merupakan ungkapan gagasan dan perasaan manusia yang diwujudkan melalui pengolahan media dan penataan elemen serta prinsip-prinsip desain. Seni rupa atau seni yang tampak adalah satu bentuk kesenian visual atau tanpa ada yang tidak hanya diserap oleh indera penglihatan, tetapi juga bisa oleh indera peraba. Maksudnya adalah teksturnya dapat dirasakan, misalnya kasar, halus, lunak, keras, lembut, dan sebagainya. Namun tidak menutup kemungkinan tekstur ini adalah tekstur maya, atau ada namun tidak nyata. Atau tekstur ini seolah-olah ada, yang dikarenakan mata kita dikelabui oleh sesuatu yang tampak. Selanjutnya adalah pendidikan seni rupa. Pendidikan seni merupakan sarana untuk mengembangkan kreativitas anak. Pelaksanaan pendidikan seni dapat dilakukan melalui kegiatan permainan. Tujuan seni bukan untuk membina anak-anak menjadi seniman,
melainkan untuk mendidik anak menjadi lebih kreatif. Dengan demikian, dapat dikatakan seni dapat digunakan sebagai alat pendidikan. Pendidikan seni rupa adalah mengembangkan keterampilan menggambar, menanamkan kesadaran budaya lokal, mengembangkan kemampuan apresiasi seni rupa, menyediakan kesempatan mengaktualisasikan diri, mengembangkan penguasaan disiplin ilmu seni rupa, dan mempromosikan gagasan multikultural. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Nova Anuraga. Selanjutnya yang B itu ada fungsi seni rupa di SD. Yang pertama itu ada seni rupa dan pengetahuan. Pengetahuan atau knowledge merupakan hasil dari tahu yang terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Sebagian besar diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan merupakan pedoman dalam membentuk tindakan seseorang. Karena pengetahuan orang lain itu berbeda-beda, maka pengetahuan itu merupakan kekayaan mental yang ada dalam kehidupan manusia. Dari sudut yang lain, pengetahuan adalah apa yang kita ketahui tentang sesuatu objek tertentu yang kita dapat dari panca indera, dan dengan demikian pengetahuan adalah suatu proses yaitu proses psikologi ingatan dan atau disebut juga dengan psikologi kognitif. Selanjutnya kita akan beranjak ke seni. Seni yang ada di kehidupan kita saat ini tak hanya sekedar untuk menambah wawasan, tapi seni juga bisa melatih fungsi otak, menjernihkan pikiran, dan memperkuat memori. Manfaat seni dapat berdasarkan usia. Yang pertama untuk anak-anak, manfaatnya itu untuk mengajarkan anak dalam komunikasi, membangun keterampilan mendengar, daya ingat, dan memupuk kecerdasan anak. Dan dalam wawasan kita bisa mempelajari dalam angka, huruf, warna, dan bentuk. Yang kedua dalam manfaat untuk orang dewasa atau lansia. Manfaatnya adalah untuk memperbaiki daya ingat, karena semakin lama semakin kemakan usia, memorinya akan menurun, yang membuat lansia tidak bisa hidup mandiri sehingga akan membutuhkan bantuan orang lain. Bisa disebut juga seni sebagai untuk melatih mental otak, sehingga mengaktifkan kinerja otak untuk lebih kreatif dan mengatur emosional. Yang kedua, kita ada seni rupa dan belajar. Konsep tentang belajar sudah banyak yang mengemukakan. Salah satunya adalah Salvin dalam buku Ani tahun 2010 halaman 82 yang mengemukakan bahwa belajar merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman. Sama halnya dengan pengetahuan, belajar juga merupakan proses untuk menjadi terampil, kreatif, dan sadar untuk melakukan usaha dalam membuat siswa berkarya seni rupa. Ada juga yang lain menurut Ismianto adalah dalam proses pembelajaran seni rupa yang terpenting adalah mengupayakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi kegiatan belajar yang menyangkut ekspresi artistik dan menciptakan lingkungan yang dapat membantu perkembangan anak untuk menemukan suatu melalui eksplorasi dan eksperimen dalam belajar. Sehingga seni rupa dan belajar ini akan memberikan kesempatan kepada pelajar untuk berekspresi, berimajinasi, dan menyalurkan otaktivitas yang akan terciptanya kegiatan belajar yang kreatif, yang akan menimbulkan ide-ide baru untuk mengemukakan pendapat. Seni dan prestasi akademik. Terdapat penelitian tentang apa yang dapat diberikan seni bagi penyiapan anak-anak untuk memasuki dunia kerja. Titik Nison melaporkan banyak
laporan tentang sekolah yang mengalami keberhasilan dalam mencapai prestasi akademik berkat pendidikan seni. Dalam laporannya pada tahun 1997, Detik Nixon menunjukkan beberapa contoh sekolah di Amerika yang menunjukkan keberhasilan pendidikan seni yang berpengaruh pada keberhasilan dalam pencapaian prestasi akademik. Para siswa sekolah tersebut menggunakan 25% dari waktunya untuk belajar seni sebagai mata pelajaran terpisah serta terintegrasi dalam seluruh kurikulum. Seni rupa sebagai pendidikan kreativitas dan emosi. Yang pertama yaitu pendidikan kreativitas. De Francisco menyatakan bahwa pendidikan seni mempunyai kontribusi terhadap pengembangan antara membantu pengembangan mental, emosional, kreativitas, estetika, sosial, dan fisik. Aspek kreativitas mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia, apalagi di masa pembangunan ini. Orang yang berdaya kreatif sangat dibutuhkan guna mengembangkan ide-ide konstruktif yang akan membantu pemerintah dan masyarakat dalam memajukan kehidupan dan berkebudayaan. Pembinaan kreativitas manusia sebaiknya dilakukan sejak anak-anak. Kondisi lingkungan yang kreatif dan tersedianya kesempatan melakukan berbagai kegiatan kreatif bagi anak-anak akan sangat membantu dalam mengembangkan budaya kreativitasnya. Yang kedua yaitu pendidikan emosi. Pentingnya pendidikan emosi telah diungkapkan para ahli pendidikan sejak lama. Francisco, seorang ahli pendidikan seni rupa, mengemukakan tugas pendidikan seni rupa antara lain sebagai penghalus rasa dan pendidikan emosi. Dikemukakan, penguasaan emosi sangatlah penting, khususnya pada manusia di zaman modern. Dalam seni, emosi disalurkan ke dalam wujud yang memiliki nilai ekspresi komunikasi. Kegiatan penguasaan dan penyaluran ekspresi tadi menjadi dinamis dan bersemangat. Lebih jauh lagi, pendidikan seni dapat juga menjadi semacam penyembuh atau terapi atau penyehat mental dalam hal tercapainya kepuasan dan keberanian.